hati mereka yang terluka, serta mencari mata yang murah. Percaya Engkau Tuhan, kuasa tidak beruang, sekarang kami percaya diberi doa untuk pembukaan ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kehadiran-Mu ya, atas pemulihan kasih kuasa-Mu berikan kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kau telah mengatakan kami ya Tuhan Yesus. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau sujud syukur di hadirat-Mu ya Bapa. Sayanganlah kami ya Bapa. Kami selalu percaya Engkau Tuhan Yesus. Kami selalu percaya hanya kepada-Mu lah kami menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ibadah di pagi hari ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Di ruangan ini Tuhan, Kau sterilkan Tuhan, kuduskan Tuhan, jauhkan yang dari hal intimidasi pikiran kami. Kami satu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Bagi saudara kami dalam perjalanan Tuhan, jaga mereka Tuhan, di tempat ini tiba Tuhan, biar dia selamat Tuhan, biar dia bersama-sama kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dan Tuhan. Tuhan, bagi pemain musik, songwriter HP Tuhan, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Kita naikkan pujian anggur baru, Roh Kudus.
untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan hati. Kita merasakan kasih Tuhan. Begitu lembutnya kasih Tuhan. Dia maha pengasih. Kasih-Mu Tuhan. Mari rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau imani Tuhan. Kasih-Mu ada di setiap kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Dapat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa menyadari. Kurangkanlah. Kita curahkanlah. Pulang dari awal, merasakan kasih-Mu. Kami dari hati yang baik kepada kami. Kasih Tuhan, biarlah ini puji-pujian dari dasar hati, bukan sekedar dibuat syair lagu seperti ini, tapi ada satu doa dari pengarang lagu, satu kerinduan kepada Tuhan dalam perjalanan proses hidup ini.
tanpa curahan kuasa Tuhan, kita akan merasa kekosongan jiwa. Sebab itu sungguh-sungguhlah curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
firman terus ada dalam hidup kami, membawa kami dalam satu kelepasan, satu pemulihan dalam hidup ini. Karena bersamamu kami bisa ya Bapa. Kami akan terima firman-Mu, Roh-Mu tolong hamba-Mu, tolong tiap kami. Tetap bungkus tempat ibadah dan hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada dua ayat yang kita mau renungkan bersama. Pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 13 pada ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dan yang kedua 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang pertama Kisah Rasul 13 ayat 22. Mari kita bersama-sama membacakan firman Allah ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Bacaan yang kedua, sama-sama kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, bacaan pertama Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Anak-anak tebusan Tuhan, hari-hari ini kita terus melangkah, kendati pun situasinya tidak begitu membaik, ya. Bukan cuma kita yang merasakan, tapi ada banyak orang juga yang merasakan. Bukan cuma bangsa Indonesia yang merasakan, tapi semua bangsa. Siapapun dia dan dimanapun dia berada, dia akan merasakan suasana yang tidak begitu membaik. Perjalanan hidup ini akan terus dan banyak hal yang kita tidak bisa menjawab. Banyak hal yang kita tidak bisa mendapatkan jawaban karena situasi ini. Yang kedua yang kita juga pikirkan adalah perjalanan kita di dunia ini atau kita hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan. Tetapi keadaan saya dan ibu bapak, saudara kekasih Tuhan, kita ada semuanya ini harus kita selalu mensangkutkan dengan Tuhan. Bahwa kalau kita ada, inilah satu anugerah Allah. Berikan bagi Tuhan puji kemuliaan. Tanpa pernah berpikir bahwa hidup ini karena anugerah Allah, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa memahami. Tanpa untuk kembali duduk merenung sejenak bahwa kalau saya masih ada, inilah anugerah Allah. Kalau saya mesti bicara tentang perjalanan, pelayanan maupun keadaan diriku secara pribadi, maka saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa datang di kaki Tuhan untuk mencari tahu. Karena dalam perjalanan hidup ini banyak proses yang mau tidak mau kita harus jalani. Entah itu baik atau itu kurang baik. Tapi sekali lagi ketika seseorang mau merenungkan, dan itu menjadi doaku tiap pagi, supaya banyak orang bisa merenungkan tentang hidup ini. Ya. Sekali lagi bukan satu kebetulan, tapi ini ada anugerah. Ini bagian dari rencananya Tuhan.
Nah, kita lihat di sini dalam bacaan yang pertama, Kisah Rasul 13 ayat 22, bahwa Tuhan Allah telah menemukan seorang yang berkenan di hatinya. Saya mengatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang di zamannya. Zaman kita beda. Daud ini seorang yang di zamannya waktu itu, dia sudah dikatakan dalam nubuatan firman, seorang yang Tuhan ketemu, orang yang berkenan di hatinya. Dalam bagian yang lain, Allah juga pernah bertemu dengan seorang yang bernama Nuh. Allah juga merasa Allah berkenan dengan Nuh. Sebab itu orang yang Allah berkenan, Allah mau menyatakan rahasia, maksud dan kehendaknya. Nuh di zamannya juga bisa berbuat yang terbaik untuk Allah. Daud yang kita baca di sini, bahwa Allah sudah menemukan seorang yang berkenan. Dan saya mau katakan di zamannya Daud itu, Daud tidak terpengaruh dengan keadaan zaman waktu dia itu. Tapi dia menjadi seseorang yang merubah keadaan waktu itu. Dia menjadi seseorang yang mampu melakukan sesuatu menurut kehendaknya Allah. Saya baca ulang. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi sekali lagi, Daud di zamannya dia waktu itu, dia mampu merubah satu keadaan. Inilah dan masih banyak tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang juga Allah mau berkata bahwa aku berkenan dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu di zamannya dia hidup, dia mampu merubah sesuatu keadaan. Dia mampu membuat satu keadaan yang menurut perkenanan hatinya Tuhan. Daud dalam hidup dia, kalau kita baca sebentar ya, 1 Tawarik 29. 1 Kitab Tawarik pasal 29 ayat 29 ayat 30. Kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 29 ayat 30, ayat 29 dulu. Oke. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir, saudara bayangkan, tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu. 30. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dia alaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Jadi dicatat dalam 1 Tawarik 29 ayat 29 kembali bahwa riwayat Daud dari awal sampai akhir. Walaupun kita tahu Daud ada kekurangan. Halo, katakan kami dulu. Ada kelemahan Daud juga. Daud tidak manusia super atau manusia yang sempurna. Tidak, ada kekurangan dia. Dan ini juga bagian dari gambaran hidup kita manusia. Kita pun tidak sempurna. Saya juga nggak sempurna. Walaupun aku dalam perjalananku, aku berusaha mau melakukan supaya tidak dalam dosa. Tapi tetap saya tidak bisa sempurna. Walaupun saya berusaha. Karena keadaan tubuh dan darahku, keadaan hidupku lemah. Makanya sekali lagi dikatakan kita bukan berperang melawan tubuh dan darah. Karena itu lemah. Tapi kita melawan roh-roh ini yang berat. Halo. Jadi Daud ada kekurangan. Tapi Tuhan Allah tidak perhitungkan kekurangan dia. Kenapa? Karena dia tidak seperti Raja Saul. Raja Saul itu ada kekurangan, ada kelemahan. Yang bikin bahaya Raja Saul adalah dia datang ke dukun-dukun. Halo. Ini yang bikin parah Saul. Dan Tuhan Allah paling benci. Kemarin kita dengar firman Tuhan, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Kelemahannya
ditambah lagi dia bukan datang kepada Tuhan. Di penghujung akhir hidup Saul, dia bisa datang ke dukun-dukun di Endor. Ini kelemahan. Daud sekali lagi, Tuhan sangat berkenan dari awal sampai akhir. Tertulis. Lalu kita nggak pernah tahu bahwa ada satu buku yang mencatat seluruh kehidupan kita, seluruh perbuatan kita. Ada malaikat yang siap malam, siap mencatat. Halo. Ketika suami istri berbicara, suami bilang sama istrinya, ketika suaminya bertanya sama dia, "Mak, kau percaya sama saya nggak?" Ini obrolan, halo. Waduh, nggak ada halonya. Rupanya nggak enak gitu kan. Emang kalau bicara suami istri kalau nggak enak. Yang ibu bapak putri saya di rumah tuh aman-aman aja. Kalau kata sampah, warna aja udah beda, putih dan hitam. Jadi kalau perang biasa, tapi tidak perang langsung yang macam-macam. Ada biringnya terbang. Paling saya sakitnya mah. Kalau iya, bapak-bapak kalau sakit pasti mah. Aku 3 hari kemarin pulang dari rumahnya makan sambal yang banyak enak. Aku Indonesia dikasih sama oma minum markisa. Nggak tahu markisa berapa banyak itu. Asalnya kelewatan. Enak Pak, makan aja Pak. Dasar kalau awal yang kasih ada nurut baik. Tidak tahu perut saya jadi besar kayak bola. Nggak mau makan. Saya masih belum. Gak sadar wali kerasnya naik ini. Saya bilang laki-laki sakitnya mah. Sakit mama. Halo. Wah, laki-lakinya kurang ketahuan ini. Perempuan juga sakitnya, sakit mah. Apa? Panas. Panas hati lah, panas gila, panas itu. Tapi di sini gak ada sakit pas, sakit mah. Bukan gitu dulu melihat. Kalau ada kebetulan. Jadi kelemahannya Saul sudah buat lemah, salah, datang lagi ke dukun Tuhan paling benci. Daud walaupun dia salah, dia kurang, tapi namanya dari awal sampai akhir tertulis. Banyak orang saya katakan belum pernah menyadari bahwa ada sepasang mata yang terucapkan Charles. Ada Charles ya? Kita dua. Ada. Ditulis namanya Charles. Kalau orang-orang Belanda pakai saya Charles. Waduh, lebih keren ya tanya Charles. Kalau Batak Charles. Batak kalau Charles. Tekanannya sama ke orang Makassar. Oh Pak Charles. Persis orang Makassar. Terlalu ejaannya mantap banget itu. Kalau orang Belanda pakai saya senang dengar. Kalau orang Manado yang hidup dalam zaman-zaman Mesir Belanda, oh kalau ngomong dia bisa Charles, oh ya loh meneer, loh mevrouw, begitu. Kita jawab apa apa tante? Dia mulai orang speaker. Nah, kekasih Tuhan, ini ada sepasang mata yang terus menulis. Apa kita mau baca ayatnya? Oke, Malaki 3. Bukan pasal 10, bukan ayat 10 ya. Saya paling malu bicara uang. Kalau saya punya uang banyak, saya malah mau kasih uang. Bukan sombong, tapi itu sudah satu bawaan dalam hidup. Malaki 3 ayat 16, bukan ayat 10 sudah. Malaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan kalau baca terus, ya terus. Awas, orang Israel itu, orang Yahudi itu mulutnya kalau ngomong paling hebat. Kita bukan Israel dong. Kalau ngomong orang Israel itu udah banyak. Sekarang Arab bisa tumbuh sama Israel nantinya. Saat Israel 2 September kemarin bisa mendarat. Hebat. Berpuluh tahun mereka bermusuhan. Peperangan terus. Dan 2 September Israel bisa mendarat pesawatnya.
dengan membawa misi perdamaian. Orang saya kalau ngomong hebat. Tuhan bilang bangsa ini dengan mulutnya memuji aku, juga berdoa. Terus saya paling sekali berdoa di tembok ratapan. Yang saya datang saya masih pakai kopi putih ini, udah orangnya hitam, yang kelihatan topi putihnya. Di foto siang hari, saya tolong foto gue dong. Saya lagi begini, saya Tuhan, aku udah berhalangan tembok ini. Aku udah membawa satu doa kepada Tuhan juga buat jemaat yang aku layani ada di kota Cirebon. Saya gak lupa, saya sebut itu di tembok itu. Ini umatmu yang aku bawa jauh-jauh dari Cirebon. Aku udah berhalangan tembok ini Tuhan, tapi hatiku kepadamu. Saya mau belajar supaya buat semuanya yang Tuhan senang. Tapi tidak berarti bahwa sekali lagi saya orang sempurna. Dia masih sakit mah, jadi belum sempurna. Tapi yang kita tahu bahwa sekarang ada catatan yang menulis. Jadi ketika suaminya bertanya sama istrinya, "Ma, kok percaya saya?" Si mama itu cuma jawab sederhana saja, "Saya percaya kok ada sepasang mata yang lihat kau." Saya percaya kok ada sepasang mata yang lihat kau. Oh haleluya. Bilang dulu dong haleluya. Pakai jam sekali saya ngomong terus lupa jam. Sekali nggak apa-apa ya. Nah kita terus. Jadi ada catatan tentang Daud. Saya mau katakan di zamannya Daud, dia berbuat semuanya yang menyenangkan. Kita baca lagi 1 Tawarikh pasal 18. Tadi pasal 29. Sekarang pasal 18. Pada ayatnya yang ke 6. Bagaimana Daud ini dalam zamannya dia. Ayat 6, kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Kita baca sama-sama sarmawanya. Tuhan. Iya. Kehidupan Daud ini di zamannya Tuhan memberikan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi di zamannya Daud, dia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Tapi dia mampu berubah di zamannya itu. Dan dia melakukan satu kemenangan. Kemenangan ini akan memberikan rasa damai bagi rakyat Israel. Akan memberikan rasa kebebasan bagi rakyat Israel. Bukan seperti sekarang ini. Siapapun presidennya yang ada zaman ini, dia terus diintervensi, dia terus diintimidasi, dia terus diganggu-ganggu. Sampai dia katakan, nanti saya sendiri yang gigit pisang goreng. Halo. Saya akan gigit sendiri dengan cara saya. Saya berdoa terus kepada Jokowi supaya pemberontak itu, pengaco cepat digigit, jangan lama-lama, karena kita perlu kenyamanan. Halo, kita perlu seperti zaman Daud. Dia membuat satu tanda kemenangan sehingga orang tidak lagi terintimidasi. Orang merasa hidup ini bebas. Provokasi soal hoax, soal tentang bangsa ini, tentang negara ini, tentang virus corona juga terus membuat orang hidup dalam ketakutan. Lagu pertama tadi itu saya senang. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini tuh banyak orang masuk kebaktian di hari-hari virus ini, hidupnya liatin kanan. Orang tua dia bilang, mataku ke aku, artinya saya takut. Kata orang saya di Toraja di Makassar, tidak tenang. Kata ibadah juga takut. Ini yang terus terjadi. Ini satu intimidasi yang juga dibuat oleh kuasa kegelapan supaya orang hidup takut. Apalagi dengan ekonomi yang saya katakan karena corona, semua berubah sistem, semua negara berubah sistem. Kacau. Kita bersyukur buat
kita Pak Jokowi, orang Kristen terus berdoa buat dia, dikasih kemampuan, dikasih hikmat, dikasih segala cara dari Tuhan supaya betul-betul rakyat ini hidup tenang, jangan terancam. Surat dari DGI kepada Bapak Presiden Jokowi, ya, tentang hari-hari terakhir ini banyak gereja tidak nyaman, terganggu. Banyak persekutuan, kumpulan datang menyembah Tuhan, terganggu. Bicara pasal, bicara undang-undang, semua sudah kuat, tapi tetap masih terganggu. Kita hidup di bawah awan hukum negara ini dengan dasar yang kuat, tapi masih ada aja beruang-beruang kecil, ya. Masih ada saja serigala-serigala kecil yang mengganggu. Minta Bapak Presiden itu isi surat dari PGI. Wow, ada terlalu banyak. Tapi saya mengatakan buat Bapak kekasih Tuhan, mari hati kita, pikiran kita terus dengan Tuhan. Kalau Daud di zamannya dia bisa buat sesuatu di mana orang lain, dari katakan rakyat Israel merasakan kemenangan-kemenangan. Mari sebagai anak Tuhan juga kita dipilih oleh Tuhan supaya kita pun hidup berkemenangan. Oke, sekarang kita pindah pada ayat yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini hal ini banyak. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kalau lagi beruntung, kalau lagi cuan, pasti haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih hari ini Tuhan berkati semua daganganku laris. Halo. Ketika dapat makanan, kepanjat ya. Ketika dapat berkat, ketika dapat jabatan, naik pangkat, apa saja yang membuat hati ini senang, pasti bersyukur. Tapi kalau sekarang yang sebaliknya, mengucap syukurlah dalam segala hal, tidak berhenti sampai di situ. Tapi kalau ada hal yang tidak mengenakan, mengganggu perasaan, menyakiti hati ini, membuat kita seperti rasanya, saya pikir banyak orang akan berdiam. Pertanyaannya tentu yang muncul pada pikiran saya dan ibu bapak semua, seperti apa sih hal yang tidak mengenakan itu, kemudian saya harus mengucap syukur. Kapan saya bisa memahami hal itu? Ini jadi pertanyaan. Karena ini kita tidak pernah merenungkan di saat proses perjalanan hidup ini terjadi. Semua orang, termasuk juga gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, tidak bisa merenungkan seperti apa yang Tuhan mau mengucap syukur ketika keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Masihkah sempat mengangkat hati untuk bilang, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Pengarang lagu ini juga bukan sekedar mengarang lagu ini, tapi ini bagian dari proses perjalanan hidup. Yang tadi pertanyaannya, ketika kesusahan terjadi, keadaan yang tidak menyenangkan terjadi, bukan seperti Daud, gak bisa berubah keadaan zaman itu. Tapi kita sedang berjalan pada satu zaman, katakan zaman akhir, bukan zaman Daud, zaman akhir, di mana proses perjalanan hidup itu terjadi. Saat itu, kalau saya sadar, atau setiap orang percaya sadar apa yang sedang terjadi, lalu bisa mengangkat hati ini untuk bilang terima kasih. Saya akan angkat jempol
Halo, kalau kita baca buku Ayub, barangkali Ayub juga salah seorang yang patut kita teliti bagaimana kehidupan Ayub. Berat, amin. Iya, berat. Sakit, ya sakit. Kalau mesti dicerita tentang Ayub, mungkin banyak orang bilang, jangan cerita, tidak enak kalau bicara Ayub. Memang betul. Kalau pikir tentang hidup ini, bicara soal Ayub, nggak ada orang yang mau. Itulah perjalanan proses hidup yang saya mau katakan. Dari situ bisakah orang untuk kembali duduk tenang di kaki Tuhan, lalu bilang buat Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Kita baca Ayub 42. Ini apa yang Tuhan berikan kepada Ayub. Benar saya lihat. Ayub 42 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca Ayub 22 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan untuk Ayub? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu, kata Ayub, aku mencabut perkataanku. Apa kira-kira yang bisa kita tarik dari kata-kata firman Tuhan yang Tuhan bilang kepada Ayub, lalu Ayub mencabut perkataannya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini sudah menunjukkan keadaan manusia. Dia duduk, ingat-ingat kembali. Saya baca dalam buku Ayub pasal 37 sampai 39. Aduh, satu keadaan yang seolah dia berdebat. Dia merasa bahwa Allah tidak adil. Kata-kata ini keluar dari mulutnya, keluar terucapkan. Seolah kenapa melihat orang lain? Oh, mata ini memandang, mulut ini mengatakan, telinga mendengar tentang orang lain. Lalu terucaplah kata-kata. Ini akan saya bilang, mau memahami kehendak Allah adalah dalam proses hidup kita berjalan. Ada hal yang terjadi, tapi sisi lain juga kita mau seperti Daud melakukan kehendak. Oke. Jadi sangat jelas kepada kita, kekasih-kekasih Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan mau adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Baikkah itu? Belum baikkah? Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Jalani hidup ini sekali lagi dengan selalu merenungkan bahwa kalau aku ada, sekali lagi ini kehendak Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Dan kalau ini bagian dari kehendak dan anugerah Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan hidup ini. Supaya dengan perkataan kita atau dengan hati ini, kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Karena kalau mengukur dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, wow, siapa kita ini manusia? Siapa saya? Semua tetap dalam kesalahan. Tapi nggak dilihat pelanggaran dosa seperti Daud berdosa. Nggak dilihat. Yang Tuhan mau adalah Tuhan melihat Daud rindu akan Tuhan. Dalam tulisan buku Mazmur begitu banyak itu syair-syair, kata-kata pujian yang menunjukkan bahwa dia mau memuji Tuhan dengan hati, dengan mulut, dengan hidupnya. Sepertinya tak ada waktu tanpa Tuhan. Semuanya hanya dengan Tuhan. Sampai itu Tuhan katakan, aku sangat
berkenan. Mari kasih Tuhan, saya kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan pujian tadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sambil kita merenungkan. Kalau ada hal yang salah, minta ampunlah dari Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ada harapan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, saya undang umat ini maju ke depan, naikkan doa dan bersyukur. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur atas perbuatan tangan yang ajaib bagi kami, Tuhan umat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh Tuhan selalu dengar setiap doa-doa kami naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah terima pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang oh Tuhan memberkati kami, bahkan firman-Mu yang hidup itu Tuhan menyembuhkan setiap luka hati kami, bahkan firman-Mu yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Kami bersyukur banyak, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami ya Bapa.
dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan tanpa firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami sia-sialah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saya bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Selanjutnya ya Bapak, Kau pimpin Tuhan kembali ibadah kami ini Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami tahu Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati ibadah kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kuatkan kami Tuhan. Berikan kami pengharapan dan berharap bersandar padamu. Karena Tuhan mengikut Engkau tidak sia-sia kami Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, Tuhan selalu ada di setiap hati dan pikiran kami. Berkati ibadah kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu dalam nama Yesus. Kali Tuhan Engkau jamah hamba-Mu, berikan hamba-Mu kekuatan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati Tuhan kehidupannya, rumah tangganya, bahkan sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakailah hamba-Mu lebih hari lagi lebih hebat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Semuanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Dalam hidupku, hati-hati menyadari keberadaan ini. Coba kita kembali merenungkan. Izinkan suara Tuhan dalam hati. Terlalu lama kita berjalan dengan maunya kita, dengan pikiran sendiri.
Saudara sudah angkat tanganmu. Atau ada kita berdoakan jauh dari tempat ini. Bagi cucu ataupun anak Elsa dari di Papua. Atau yang lainnya Bapa di sorga. Matamu ada memperhatikan perjuangan melawan penyakit. Tuhan tolong, semua ada dengan kehendak-Mu. Karena kami mau mengucap syukur melakukan kehendak-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkemurahan. Saya berdoa juga dalam usaha, dalam pekerjaan, karena hari-hari ini iblis sedang mengganggu, merubah sistem ekonomi. Anak-anak-Mu bertahan berseru kepada-Mu ya Bapa. Tolonglah Tuhan. Usaha dagangan, pekerjaan, penghidupan, pencarian, kasih tangan dagangan, usaha anak-anak-Mu. Pilihlah Tuhan. Anak-anak-Mu tahu beribadah, berdoa, berseru, tahu melakukan firman-Mu. Berbelas kasihanlah Tuhan, supaya ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Limpahkan, limpahkan, limpahkan berkat-Mu. Bukakanlah jalan, lancarkanlah, mudahkanlah ya Tuhan. Atau ada doa-doa permohonan kepada-Mu. Aku berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus. Engkau yang adalah Tuhan, kasihani kami. Bapa, tolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat semua orang yang percaya dalam nama-Mu Yesus, supaya ada dari mulut ini perkataan-perkataan yang bersyukur. Seringkali pengeluhan yang dibesar-besarkan, ketakutan yang terus diucap-ucapkan. Ajar kami Tuhan, bahwa Engkau mencatat. Ajar kami mencabut perkataan-perkataan. Ajar kami duduk menyesali semuanya Tuhan. Ampunilah, ampuni kami. Terkadang tidak dengan tulus hati, tidak dengan ikhlas, tidak dengan perbuatan kasih. Ampuni kalau sekarang kami akan masih boleh bernafas, ini karena kehendak-Mu. Supaya kami pergi menyatakan kebenaran kuasa. Pakailah gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Pakailah kami, mulai dalam pribadi hidup ini, dalam rumah tangga, yang ada dalam ruangan ini duduk berpasang-pasangan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Mau berdoa bagi ibu-ibu muda yang sedang hamil. Berkatilah pertumbuhan janin bayi, semuanya normal, sehat, dan dengan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai dengan saat melahirkan dengan selamat.
semuanya anugerah-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kadang bisa kami balaskan. Iya. Untuk kami merenungkan kasih-Mu terlampau besar dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa syukur. Dan sebentar jemaat memberikan persembahan tentang membawa korban-korban syukur. Semuanya lakukan dengan ketulusan hati, dengan kecintaan. Juga yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, yang memberikan bantuan untuk dana kas hotel ini. Apapun yang jemaat Tuhan lakukan, semuanya dengan hati yang tulus, mengembalikan syukur. Syukur karena Engkau baik, karena Engkau sumber berkat yang membalas kembali lipat kali ganda. Allah lipat ruahkan, bukan 30 kali ganda, bukan 60, tapi 100 yang Engkau mau dalam hidup ini, supaya kami hidup berkelimpahan, menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat akan melakukannya dan dibawa korban syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dengan syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita mengatakan amin. Menjadikan kemuliaan bahwa Tuhan juga membantu dan kita memberikan persembahan. Bahwa Tuhan juga kita ada doa di sini tahu dan minggu kita ibadah lagi di sini jam 9 pagi gitu kan. Biasanya kurang 5 atau 7 menit bapak acara sudah tampil ke depan. Tapi kali ini supaya aura suasana tempat ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan sehingga 9 tempat sudah berjalan. Tuhan berkati kita semuanya. Ibu senang. Itu kan Tuhan berkati kita semuanya. Ada yang kemarin Oktober nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ya.
yang tertanda, biar hati kita dipersiapkan terima perjanjian Tuhan. Karena orang yang beribadah, roti makanannya diberkati oleh Tuhan, air minumannya diberkati oleh Tuhan, penyakit diluluhkan. Itu janji Tuhan bagi orang yang beribadah. Sampai itu tubuh kita disehatkan. Tuhan juga yang menyatakan wajahnya, nyatakan kasih karunia-Nya, karena adalah kehendak Allah supaya kita hidup dalam kelimpahan. Sebab itu arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Tangannya masih terbuka, sanggup menolong, sanggup menyatakan kasih karunia. Sekarang umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah anugerahnya, sejahteranya, kasih karunia-Nya, berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah kasih dari Allah Bapa turun atas. Terimalah Roh-Nya yang kudus menyertai, menolong, menghibur selalu, mulai saat ini sampai pada hari pengangkatan gereja umat tebusan Tuhan, supaya jauh dari mata ular bangsa antikristus, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai keluar masukmu. Mulai dari sekarang ini aku akan menerima berkat, aku akan mendapatkan berkat Allah, bukan sekedar mencari berkat, tapi menuai berkat sekarang dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman orang percaya katakan amin. Selamat Tuhan.